Halo, assalamualaikum. Apa kabar sobat gue semua? Semoga sehat selalu. Nah, di depan saya ini sudah ada S4 2022 dan S4 2021. Keduanya punya size yang sama, yaitu size S. Sebelum kita bahas perbedaannya yang menurut saya cukup banyak, kita review dulu persamaannya, yaitu standar dari Stratos S4 dari Polygon. Yang pertama dari frame ini sama-sama menggunakan frame alloy dan forknya itu karbon sampai ke steer tube-nya di dalam. Lalu persamaan selanjutnya seperti biasa, kalau Polygon itu pakai entity ya, mulai dari handlebarnya entity, stemnya entity, terus saddle-nya entity, kemudian seat post-nya entity sport. Lalu S4 ini grup setnya Tiagra, masih sama, mulai dari crankset, FD, RD, kemudian untuk brake setnya juga drifter. Komponen lain yang sama adalah wheelset, masih sama-sama menggunakan wheelset dari entity yang memiliki spoke itu berjumlah 28 depan dan belakang. Kemudian untuk kasetnya juga sama, kasetnya dari Shimano, masih menggunakan kombinasi yang sama dengan yang seri-seri sebelumnya, yaitu 10 speed dengan yang terkecil 12 dan yang terbesar 28 teeth. Kemudian untuk headset ya, headset itu masih sama, FSA. Sistem perkabelan menggunakan kabel dari Shimano dengan adjuster dari Jackwire, masih sama dengan yang seri sebelumnya. Oke, saya rasa cukup itu ya persamaannya. Sekarang kita langsung bahas ke perbedaannya. Perbedaan pertama dimulai dari yang paling atas nih, saddle bawaan Stratos S4 2022 itu walaupun sama-sama entity tapi modelnya lain ya. Bisa dilihat yang model sekarang itu lebih ramping, lebih tipis, tapi empuknya sama. Oke. Kemudian bar tape, ini sayang sekali bar tape-nya sama dengan Stratos S2 saya. Ini semacam busa saja dan kurang ngegrip. Beda dengan Stratos S4 yang 2021, ini lebih bagus, lebih empuk dan ngegrip. Lalu ban. Oke, sekarang di 2022 ini saya dapat V-Tire Roadrunner. Ini masih wire ya. Ukurannya 28C, 700 x 28C dengan tipe slick. Sedangkan waktu saya beli yang 2021, yang ini punya istri saya, itu ini udah upgrade, sorry. Itu bawaannya Swal B1 28C. Walaupun sama-sama tipe wire, tapi yang 28 yang
Soal B1 itu lebih ringan dan rolling resistannya lebih rendah, jadi tidak terlalu bikin berat sewaktu rolling ya di aspal. Jika di tahun 2021 saya dapat stem berukuran panjang 8 cm, di yang 2022 ini paketnya dapat stem berukuran 10 cm. Jadi ini mungkin kabar baik untuk rider yang memang reach-nya lebih panjang ya, yang jadi nggak perlu upgrade stem. Kemudian keduanya juga sudah menggunakan sistem inner kabel, dalam artian kabel masuk ke dalam frame. Cuma bedanya posisi masuk kabelnya yang berubah. Jika sebelumnya posisi kabel itu masuk dari samping kanan dan samping kiri, jadi kabelnya nggak terlalu rapat, agak membuka. Nah, yang sekarang kabelnya tuh masuk di bagian atas, dari bagian atas maksud saya, seperti ini ya, sedangkan yang satunya masuk dari bawah, jadi kabelnya lebih merapat ke frame. Oh iya, satu lagi, karena merapat di frame, jadi jika kita belok-belokkan ini jadi menggesek ya ke frame atau ke spacer, tapi bisa kita kasih solusi dengan menambahkan dekal warna clear untuk melindungi cat pada frame. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan frame. Kita mulai dari warna. Untuk warna, dua-duanya ini sebenarnya favorit saya. Saya suka silver, saya suka warna gelap hitam atau biru gelap juga. Dan warna silver yang di sini perpaduannya dengan warna polygon di sini saya cukup senang, karena beda dengan yang di web. Yang di web tuh warna silvernya seperti lebih terang, dan warna dekal polygon ini warnanya biru terang, biru muda. Saya lebih suka yang seperti ini. Ternyata aslinya gelap ya, beda dengan yang di web, warnanya biru tua, sedangkan warna silvernya doff ya, dengan satu tone silver seluruh body. Sedangkan yang sebelumnya juga bagus menurut saya, hanya saja karena dia dua tone, ternyata di bagian antara hitam dan biru ini stepnya kasar sekali. Ada stepping yang cukup kasar, bahkan lebih kasar dari stepping yang ada di Satas S2 2021. Nah, ini kelihatan steppingnya ya. Kemudian dekal, kalau dekal relatif ya. Kalau saya sendiri mungkin ini nggak bertahan lama, nanti saya tutup. Yang warna orange, warna-warni ini mungkin saya tutup dengan warna silver atau warna senada dengan ini biru nanti. Tapi itu kembali ke selera, karena istri saya malah suka nih yang seperti ini nih, katanya biarin aja gitu. Selanjutnya geometri. Nah, ini buat yang punya insim agak pendek, yang kemarin pakai size S ternyata masih kebesaran. Kabar gembira, di seri 2022 ini di website saya lihat ada seri XS-nya yang belum ada di S4 seri tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan lain
Yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah ini chainstay. Kelihatan ya, chainstay-nya itu melengkung ke dalam, lebih merapat ke arah wheelset. Oke. Sedangkan yang seri sebelumnya itu lurus-lurus aja, agak lebih lebar dibandingkan yang sekarang. Kemudian di bagian seat tube ini masih sama, di bagian bawahnya membesar, cuma seri ini lebih besar, penampangnya lebih besar dan lebih sampai atas. Mungkin itulah alasannya kenapa untuk FD clamp ini dibikin menyatu. Ini di molding di sini ya, sedangkan yang seri sebelumnya masih menggunakan FD clamp. Ini lebih praktis, mungkin mengurangi bobot sedikit, cuma untuk settingnya kalau yang lama itu bisa digeser depan belakang sedikit ke sini atau ke sini, kalau ini stay. Cuma kalau atas bawahnya masih bisa kita set dari sini. Dan untuk yang klaim langsung dilas di sini, kesannya frame-nya kurang rapi aja menurut saya. Cuma saya lihat ada beberapa brand ternama juga sudah seperti ini dengan molding yang lebih rapi tentunya. Oh, mengenai molding ya, untuk kehalusannya bagian depan hampir sama. Dan di bagian sini, ini kalau yang sebelumnya itu lasnya di pangkal sini, kalau ini agak ke sini, agak ke belakang untuk moldingnya. Nah, seperti ini jadi pangkal ya. Kemudian beda geometri selanjutnya, kalau berkaitan dengan size, ini sama-sama size S. Yang pasti kalau dalam pemilihan size berdasarkan tinggi rider itu, yang pertama dilihat itu adalah inseamnya. Jadi dengan inseam itu kaitannya dengan stand over high. Stand over high itu tinggi dari sini sampai ke ground. Kemudian perbedaan kedua adalah head tube di geometrinya. Head tube di seri 2022 ini lebih pendek. Nanti bisa dilihat di di tabel geometri. Lebih pendek. Selain lebih pendek, dia punya sudut juga lebih ke dalam sedikit. Sedangkan itu yang 2021 lebih keluar sedikit dibandingkan yang sekarang. Nah, karena ada perbedaan sudut head tube, maka sudut fork ini juga agak sedikit ke dalam, menyesuaikan dari sudut head tube. Akibatnya wheelbase-nya antara dua as roda lebih pendek. Jadinya di sini jarak dari ban ke crank arm jadi lebih sempit. Kita coba bandingkan. Oke, ini sekarang supaya lebih presisi perbedaannya, keduanya sama-sama saya ganti dengan ban Continental Ultra Sport yang berukuran 700 x 25 C dan sudut crank arm yang diset hampir sama.
Jadi sewaktu posisi kemudi agak belok sedikit, ini jarak terdekatnya untuk yang Stratos S4 2022 sekian, dibandingkan dengan yang seri tahun 2021. Akan tetapi untuk jarak dari ban ke down tube itu relatif hampir sama, yaitu sekian. Oke ya, paling cuma selisih 1 atau 2 mili aja, walaupun wheelbase ya yang 2022 ini lebih pendek, tetap tidak pengaruh ke jarak ini, karena sudut dari down tube-nya sendiri berubah, yang tadinya agak sedikit seperti ini yang di seri sebelumnya, yang sekarang lebih naik. Bisa dilihat dari ini perbedaan di sudut sini antara yang 2022 dengan yang 2024. Yang di seri terbaru ini lebih sempit sini sudutnya. Mungkin di seri 2022 ini memang didesain untuk posisi ridingnya lebih agresif ya, dengan seat tube yang lebih tinggi, terus ini yang lebih masuk sudutnya, sudut head tube, terus ridge yang lebih panjang, ridge antara dari tarik garis lurus dari BB sampai ke headset itu ridge lebih panjang, ditambah dengan stem bawaan yang juga lebih panjang. Tapi kalau untuk efektif top tube-nya masih sama ukurannya. Itu kalau saya sendiri belum kemarin test ride, mungkin karena masih pakai ban bawaan ya, masih nggak terlalu bisa bedain. Cuma kerasa bedanya kalau yang lama itu di jalan agak bergelombang lebih bisa meredam getaran, kalau ini seperti yang baru ini seperti lebih rigid. Mungkin karena wheelbase-nya lebih pendek, jarak antara dua as roda, atau bisa juga cuma karena kompon ban yang berbeda, karena sebelumnya yang dulu saya tes standar itu Soal B1 dan ini V-Tire. Oh ya, yang terakhir saya seperti tadi lupa sampaikan, untuk ground clearance-nya juga dia lebih tinggi, jarak dari ground ke pusat bottom bracket di sini lebih tinggi. Jadi itu mungkin yang membuat feel jadi terasa lebih rigid, selain dengan beberapa perbedaan geometri lain. Oke, barangkali di antara teman-teman rider road bike ada yang bisa menambahkan untuk perbedaan geometri tadi, kira-kira pengaruhnya apa saja, karena saya belum bisa banyak review karena baru test ride sebentar. Sedikit update guys, ternyata sebelum video ini saya upload, saya masih sempat untuk test ride yang agak jauh, yaitu 80 km dengan ban saya upgrade ke Continental Ultra Sport 3, dan memang ternyata di Stratos S4 2022 ini memang feel-nya terasa lebih responsif dibandingkan dengan yang seri sebelumnya dengan memakai ban yang sama. Tapi untuk meredam getarannya memang masih lebih fleksibel yang seri 2021. Sampai ketemu di review selanjutnya. See you.